wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahnya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh, saudaraku, saudaraku. Jadi gini aja, karena masih ada 2 season, kita akan mualafkan beliau. Ini kan banyak datang nih, kalau nggak ada tanya jawab kasihan ya. 1 atau 2 orang aja, monggo tanya jawab. Ada tanya jawab apa? 1 atau 2 orang aja. Boleh agama, boleh budaya, boleh politik, apa saja bebas. Mojokerto, jenengan maju Pak, maju, monggo. Monggo, mic-nya, monggo. Tanya, singkat jangan dulu katanya nanya. Oh, beliau dulu. Yang tua dulu, utamakan yang tua. Oh. Dari sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang awam juga merasakan prihatin sekali kalau melihat negara Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah segera menolong untuk kita semua. Pertanyaan saya sebetulnya berkaitan dengan ini, keadaan ekonomi Indonesia. Saya membaca di medsos, maaf ini mudah-mudahan benar ya, Menteri Keuangan Saudari Sri Mulyani ya, itu pernah mengatakan, loh semua negara Islam kan punya utang. Ini saya sebagai orang awam kok bikin saya pesimis ya sebagai orang muslim begitu. Tapi keyakinan saya enggak, mesti Allah menolong gitu loh. Nah ini mohon penjelasannya, apa karena SDM-nya, apa karena diobrak-abrik orang yang tidak suka atau gimana. Mohon pencerahannya supaya kita sebagai bangsa yang besar ini, terutama mayoritas muslim itu optimis Indonesia kelak akan jaya gitu, adil dan makmur dan bisa menerapkan syariah Islamiyah. Terima kasih. Lanjut dijawab dulu. Enggak, langsung 2 orang. Oh, langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari kota terkecil di Indonesia, Mojokerto. Ya, saya mau bertanya ini. Pertama, saya mau tanya dulu, ini namanya siapa, lupa ini, ulama dari Mesir nih. Siapa tahu siapa namanya? 2, why you using English not Arabic gitu. Kelihatannya seperti bukan orang Arab nih, kelihatannya seperti bule gitu. Oh, langsung dijawab, sip. Udah dijawab dulu, tadi saya mau tanya lupa ya. Waduh, dijawab dulu ndak enak ya. Karena penerjemahnya misalnya bahasa Inggris. Iya tadi agak lupa ya, maksudnya biar dijawab dulu. Singkat kalau gitu, ada yang mau nanya apa? Kayak kesempatan. Monggo. Pak Gojek. Ya wes, itu tuh belakangnya itu. Ya 2 orang ayo. Ya, bagaimana menurut Gus Nur agar nanti umat Islam bisa sabar menghadapi kezaliman yang terjadi, karena semua media kan memberitakan hal yang buruk tentang Islam gitu kan. Jadi gimana pendapat Gus Nur agar umat Islam ini tetap tawakal dan sabar menghadapi kezaliman yang bertubi-tubi yang diberikan oleh rezim kepada umat ini? Afwan. Ya, itu satu lagi. Ya, belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hasan dari Bangil. Ini saya tunjukkan kepada Gus Nur. Ini bukan pertanyaan, cuma saya ini hanya dengan keadaan seperti ini, saya sebetulnya ingin menyampaikan keluhan saya, Gus Nur. Curhat. Saya punya anak 3, yang pertama itu perempuan, kuliah di UM Malang. Yang kedua SMA, yang terakhir SD. Maksud saya gini, Gus Nur, saya yang kuliah di Malang ini saya nggak bisa meneruskan, Gus Nur. Anak saya perempuan namanya Safira Amelia Fernanda, sudah semester 5.
kurang 3 meter lagi. Maksud saya menyampaikan kepada Gus Nur kalau bisa minta bantuan Gus Nur untuk membiayai anak saya yang kurang 3 semester ini. Dia ngambil jurusan bimbingan konseling. Iya, BK. Maksud saya kalau anak saya ini sampai lulus kan nanti dia bisa bekerja dan membantu adik-adiknya untuk melanjutkan sekolahnya. Karena saya selama pandemi ini terus terang Gus Nur, saya tidak istilahnya pendapat dari Gojek itu turun drastis, nggak cukup buat makan pun 3 orang anak sama istri. Saya jarang sampai saya ngalah, saya nggak makan, yang penting anak saya makan. Pendapatan saya kadang-kadang dapat 25, 20, 2 order, 3 order selama pandemi mulai bulan Maret kemarin, tahun kemarin. Terus kebetulan posisi saya sekarang sama keluarga nggak bisa ngontrak rumah maksudnya di Bangil. Keluarga saya terlantar, sementara ini numpang di teman saya juga rumahnya sempit. Ya cukup itu aja Gus Nur. Sebelumnya ya wes, Pak Jokowi iki lho rakyatmu rungokno iki. Pak Bambang, kata Pak Bu Sri Mulyani ya, negara Islam aja punya utang, nggak apa-apa negara Islam punya utang, tapi Nabi Muhammad kan nggak punya utang. Kan panutan kita kan Rasulullah, bukan negara Islam. Nah, nanti biar beliau yang menjawab lah ya masalah itu ya, saya nggak paham itu. Nggak apa-apa negara Islam punya utang, yang penting kan saya nggak punya utang. Punya sedekah banyak, utang nggak punya kan gitu. Makanya ayo nggak usah ngurusin negara, urusin sampean ae wis ayo. Sama negara nggak usah makmurno rakyat, sama makmurno tonggomu gitu loh. Ya kan kurang lebih gitu aja, kembangno sudah. Negara ndak bisa berhenti dari riba, sampean yang berhenti dari riba gitu aja. Ndak usah ngurus negara gak ngurus sampean kok. Kurang lebih begitu ya. Nanti biar disempurnakan sama beliau. Terus apa mau pertanyaannya sampean mau apa? Bagaimana sikap umat agar bersabar dalam menghadapi tekanannya? Ya wis sabar ae. Bagaimana supaya sabar? Sabar ae ngono ya. Tambah jam terbangnya ya Allah. Kalau memang ujian ini datang darimu ya Allah dan ada ridhomu ya Allah, tak terima ya Allah, ngono ae. Bloko suto ae mbek Gusti Allah ya. Ya, kalau memang 10 kilo ini menurutmu aku mampu, tak terima. Kalau kurang tambahi ya Allah. Wis matek yang penting ada ridhomu, ngono lho Mas. Bloko suto ae ya, enggak ada masalah, ojo metel-metel ya. Nah, nanti secara akidah disempurnakan sama beliau ya. Terus piro biaya iku kuliah sisa semester tadi itu? 5.250.000. Terus bayare harus sekaligus. Ya ngeluh aku lek sekaligus rek. Dalam Desember daftar ulang. Yes, intinya iku ya nomor 1 anak kuliah di Malang nggih. Terus nomor 2 rumah sekarang numpang ke teman. Berarti tidak punya rumah gitu ya, ngontrak pun nggak ada. Di situ intinya ya. Nah ini dilema Pak, ini mlebu YouTube. Engko lek kita tolong, iku WA-ne admin iku morot ping kok wae njaluk tolong, ngono kan. Engko lek gak ditolong morang-moring Ustaz di WA iku, kok enggak seperti di YouTube ya ngono. Di YouTube cek gampangnya dermawan tapi kok dijalui tolong nggak ngerespon gitu kan. Padahal WA-nya admin itu sampai hang gara-gara kebanyakan yang minta tolong tadi itu. Jadi gini loh teman-teman, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah berharap kepada Gus Nur. Lek sampean lewat WA yo sulit wong aku tiap hari ketemu langsung ya kayak gini nih, ketemu langsung. Ya mending prioritaskan yang langsung ini daripada cuma lewat WA. Bisa juga modus. Gitu loh ya. Jadi kalau WA nggak dibalas sama admin, jangan berharap, kembali ke Allah ya, biar nggak musyrik nanti. Jadi gini, intinya gini Ustadz. Bismillah, nanti kita runding, nanti tak kasih nomornya Dek Nur, direspon nomornya ya. Cari kontrakan rumah, minimal 5 juta lah, saya bantu.
ada nggak di Bangi 5 juta pasaran-pasaran gitu? Tafadhol, tafadhol. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. كل بالعربي عشان انت تحب ان انا اتكلم عربي ان شاء الله. كل الاحوال الدنيا تتحل بسنة الرسول عليه وسلم واحكام الله عز وجل. لو انت تريد اي شيء من الله عز وجل تصلي ركعتين وان الله سبحانه وتعالى حيعطيك. لو انت تريد اي شيء كمثل الاموال او تشيل الدين من عندك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلي عليه 1000 مرة في اليوم على الأقل والله سبحانه وتعالى حيعطيك الخير والعافية وهيسهل كل الأمور. بس احنا كإنسان وكمسلمين ضعفاء في تركيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكام الله عز وجل. لابد أن احنا نفهم كيف احنا نجيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا وكيف نجيبها قبل أن نتوفى. وإن شاء الله ربنا يسهلنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Sekarang jawab Bu Sri Mulyani Tatusan. Ya, insyaallah. Beliau tadi menyatakan bahwasanya semua yang ada di sini ini, semua yang ada di alam semesta ini berjalan berdasarkan sunnah Allah dan Rasulnya. Ya, kalau Anda mendapatkan kesulitan misalkan dalam hal harta atau apa, sholli rakaatain, salatlah 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat dengan memperbagus kualitasnya ya. Lalu kemudian selain itu juga bisa dengan memperbanyak sholawat ya, alal akal minimal 1000 dalam sehari. Jadi dibiasakan ya bersholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW minimal 1000 sekali. Insya Allah dengan begitu ikhtiar kita akan dimudahkan, rezeki akan dibuka ya, dan tentunya dengan disertai dengan doa-doa. Putri Mulyani tadi, negara Islam punya hutang juga. Nggih, jawaban singkat saja nggih, bahwasannya dunia sekarang ini dikuasai oleh kapitalisme global, ya, kapitalisme global. Yang imamnya, kalau kita istilahkan imam, itu adalah Amerika. Ya, betapapun kuatnya Cina itu masih diimami oleh Amerika. Ya, kapitalisme global ini. Dan dalam kapitalisme global, senjata untuk menjajah suatu negara itu bukan lagi perang, meskipun perang juga digunakan fi ba'dil ahyan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi senjata yang paling ampuh sekarang itu adalah hutang negara, hutang luar negeri. Jadi digerojok banyak hutang, biar apa? Biar negara itu nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang terjadi pada negara kita sekarang ini. Itu yang terjadi pada negeri-negeri kaum muslimin, sehingga mereka tidak berani tegas ketika ada kezaliman-kezaliman terhadap kaum muslimin di Palestina, ya, di Suriah dan lain sebagainya. Nah, tidak berani tegas, mengecam pun kelu lisannya. Kenapa? Karena sudah terikat dengan utang-utang luar negeri tadi. Nah, bagaimana untuk bisa berubah? Maka saya sebut tadi itu perubahan yang jadri, yang sangat mendasar. Harus berani kita menyuarakan sistem Islam. Sistem Islam mau disebut khilafah, mau disebut imamah, imaratul mukminin, semua itu sama. Ya, cuma nanti prosesnya harus mengikuti cara Rasulullah SAW, yaitu dengan dakwah fikriyah, dakwah pemikiran, jangan dengan kekerasan. Karena kita mengajak tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan memaksa, ya, yaitu dengan mencerahkan, dengan mengubah pemikiran. Insya Allah dengan begitu masyarakat akan terkondisikan. Ketika nanti ada perubahan, itu masyarakat sudah siap, tidak malah menolaknya, ya. Jadi begitu. Jadi intinya adalah utang luar negeri tadi itu adalah alat penjajahan asing, itu saja. Baik ya, closing ya. Jadi kesimpulannya begitu Pak Bambang. Intinya yang penting sudah ada solusi.
diterima atau tidak itu sudah bukan salah solusinya, monggo ya. Tapi kalau memang belum mau nerima solusi ini, kembali lagi silahkan. Barangkali ada Habib, ada Gus, ada Ustadz, ada Kiai, ada siapapun yang bisa ngasih solusi selain Islam, monggo. Mungkin mau lewat budaya, lewat tari tayub umpomo ya, lewat klinik, lewat dukun, lewat nyelam di laut, sakar pun. Yang penting kita sudah ngasih solusinya, kan begitu ya, kurang lebih seperti itu. Memang penjajahan, semua memang punya utang. Yang penting kita nggak punya utang, gitu. Apa Mas? Saya ingat pertanyaan saya. Apa? Nggak langsung ngomong ayo. Ya, kita akan melihat keadaan umat ini, terutama setelah runtuhnya khilafah ya. Ikut mengalami krisis multidimensional. Krisis multidimensional, isek diserang isma-isma kufur. Nah, apakah umat ini sudah memikirkan solusinya untuk menghadapi ini? Sebenarnya sudah. Cuman gini, sebagian dari umat itu mempunyai solusi yang berbeda-beda. Dari NU misalnya, ya dengan membangun pesantren, ngaji sama kiai. Yang dari Muhammadiyah bangun panti asuhan, rumah sakit, ya fasilitas-fasilitas kan. Yang dari Jamaah Tabligh, bagaimana mengajak orang ke masjid, mengamalkan sunnah-sunnah, adab-adab. Bagaimana ikram, memuliakan kaum muslimin. Yang dari Hizbut Tahrir itu mengajak dakwah pemikiran, bagaimana merubah sistem ganti dengan khilafah. Itu yang dari Salafi Wahabi mengajak pada sunnah, membersihkan amal-amal dari bid'ah. Nah, ini bagaimana untuk menyatukan ide-ide yang sudah ada dari berbagai umat ini. Karena kadang-kadang di grassroots itu suka diperdebatkan mana yang lebih utama. Ini kadang sok debat ini di grassroots ini, terutama orang-orang awam, bahkan sampai gontok-gontokan. Mek beda ngono tok. Jangan ya apa ini untuk menyatukan ide-ide yang sudah ada ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman kok encer utek ya Mas. Ya wis ndang kawin ya, dur kawin dur rupane iki ya. Ya sampean yang mau dijawab lagi. Ya nggih nanti jawab sebentar nggih. Nggih pun. Saya tak ngelosing ini dulu, nggih Pak. Nanti cari kontrakan rumah ya, harga 5 juta sama si bisa, nggih. Terus yang anaknya kuliah awal Desember daftar ulang 5 juta sekian. Saya nggak janji, insya Allah ya. Kalau sudah kurang-kurang 1 minggu telepon saya ya. Sambil kata beliau, sambil juga duha dikencengin, sholawat 1000 ya. Udah kencengin mati sholawat nggak apa-apa sudah. Pulang dari sini cari kontrakan, diselesaikan dulu kontrakannya. Terus yang di YouTube jangan ikut-ikutan, nanti kalau nggak ditolong kisru nanti, jangan ya. Yang tak tolong banyak Allah ya, Allah bukan saya. Barakallah. Ustaz closing itu arek muda encar iki. Jamaah tabligh gini, ini gini, yang mana yang bener ini? Kathir firqah fi Indonesia, akhinal karim fillah, saudaraku muslim. Memang banyak di dalam agama pun banyak pendapat-pendapat masalah itu. Seorang syekh datang dari Saudi Arabia pernah menjelaskan itu dengan sangat simpel, dan ini dijadikan standar pada waktu itu di Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu. Ternyata Syekh Al-Utsaimin al-ikhtilaf fil furu' di sini. Perbedaannya hanya di masalah furu'. Yang jelas tanha anil fahsya'i wal munkar. Kreditabelnya ada standar kompetisi di dalam Islam. Kalau salatmu tidak menjadikanmu engkau baik di hadapan Allah, maka salatmu sia-sia. Nah, jadi ada banyak cara yang digambarkan, yang diberikan oleh semua golongan-golongan itu. Golongan yang terbaik, golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam garis kurung yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Azizi, yakni yang mengikuti sunnatullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jawabannya apa? Kesimpulannya apa? Yang jelas ad-dinul Islam liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Islam ini kan satu. Yang sering dipermasalahkan caranya. Yang penting pokoknya kan Islam. Di dalam satu negara ini kan yang kuat Islam. Fiddin. Jadi yang terpaku, yang harus bersatu Islamnya. Satukan Islam gitu. Bela Islam. Ungkap kebenaran Islam.
Nah, bukan dari firqah. Kalau dari firqah nanti adanya asabiyah, ajannya fanatik kepada firqah ini, fanatik kepada golongan ini, kubu A, cebong dan sebagainya macam. Itu kan itu bagian dari firqah. Ini satu yang dalam gambaran kita Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cekap. Pripun? Iya, jadi nggih. Tapi kan prakteknya ternyata nggak semudah itu. Ada satu yang aku sebener liane salah, mungkin gitu ya. Tuturanmu angel apa jarene Kartolo? Angel tuturanmu ya. Wis serahkan kepada Allah. Tafadhol. Bismillah. يعني والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب أن كان هو لما يفعل أي شيء كان هو فاكر أنه هو لا كان هو يفكر أن نفسه خطأ أنه هو يخطئ. المسلمين وعامة الإنسان بيفكر أنه هو صح، أنه هو الأصح واحد في العالم، ما فيش أحد أي صح منه. ولكن إحنا كمسلمين لابد أن إحنا نفكر أن أنا خطأ، أنا خطأ، وهو أحسن مني، وهو أحسن مني، وأنت أحسن مني. وأيضا أن نقرأ الدعاء اللهم اغفر لي وللسابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لو احنا قلنا هكذا الله سبحانه وتعالى هيحاطينا في قلوبنا الرحمة لإخواننا في الإسلام، حتى لو وهابي، حتى لو NU ولا محمدية ولا الله أعلم، عشان احنا بنحب المسلمين كلهم. اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نحبه في الله، وربنا يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سبيل إمامتنا. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwasanya prinsip ya di dalam diri kita harus kita bangun sebagaimana Rasulullah SAW, yakni setiap amalan yang diamalkan itu merasa kurang atau salah atau kurang gitu. Artinya tidak takabur, tidak sombong, merasa lebih baik, merasa lebih benar ya. Lalu kemudian terhadap muslim yang lain itu harus merasa lebih rendah dirinya atas dia, bahwasanya dia lebih utama. Nah, jadi dari aspek itu ya, ada dari aspek bagaimana dalam diri kita tumbuhkan rasa tawadhu itu ya, rasa menghormati sesama muslim yang lain. Lalu saya ingin sebentar menanggapi kaitannya dengan permasalahan yang mendasar tadi itu. Kalau tadi itu banyak sekali pendapat-pendapat, banyak sekali jadi organisasi-organisasi itu kan dibangun dan kemudian memiliki tujuan-tujuan, visi-visi, visi dan misinya masing-masing. Tidak semua itu ingin penerapan Islam seluruhnya. Artinya mesti organisasi itu core-nya apa? Ya, core-nya apa? Core-nya pendidikan, core-nya pesantren dan lain sebagainya. Core-nya ini, core-nya ini. Nah, kalau kita lihat permasalahan di negeri kita, maka kita akan jumpai tadi itu permasalahannya sistemik dan sangat mendasar. Sehingga kemudian seperti contohnya ketika ada yang minta bantuan kepada Gus Nur misalkan. Nah, ini sebetulnya tugas negara, Gus. Tugas negara sebetulnya. Dan negara itu kalau diatur berdasarkan Islam, ya, terkait pendidikan itu didanai oleh negara, ya. Jadi negara itu menjamin yang namanya pendidikan, kesehatan, keamanan, 3 hal ini. Pendidikan, kesehatan, keamanan, gratis. Ya. Negara yang menanggung.
Ya, lalu kemudian terkait orang-orang miskin itu akan diambil, atau orang yang tidak mampu akan diambil dari mana? Dari harta zakat. Dan negara itu bertugas menarik zakat, memaksa orang-orang yang wajib zakat untuk membayar zakat. Makanya di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang tidak membayar zakat itu ketahuan dan diperangi oleh beliau. Sekarang ini karena tidak ada mekanisme itu, ya akhirnya tidak ada yang membayar zakat. Kalaupun membayar zakat, nanti uangnya dikemanakan untuk bangun infrastruktur lagi, ya. Nah, jadi harta zakat itu diantara asnaf yang samania itu adalah lil fuqara wal masakin, ya. Sekarang ini berapa banyak orang-orang gelandangan, tidak punya rumah, ya, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Itu dari harta zakat itu bisa mengcover semua. Jadi tidak terkumpul harta itu hanya pada kalangan orang-orang yang mampu saja, orang-orang yang kaya saja, sebagaimana dalam sistem kapitalisme yang ada sekarang ini. Jadi ini sistemik, memang sistemik. Dari mana kita memulainya? Ya dari perubahan pemikiran diri kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Baik. Barakallah, takbir. Sudah ya, selesai. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini agak terurai bundel-bundel ya. Tidak usah takut masalah, minta sama Allah selesai. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, insyaallah. Oke, sekarang kita sampai di penghujung acara. Saya serahkan ke siapa ini? Ustadz Asisi atau Ustadz Sulhan atau beliau? Pak Yai ya, Mas David. Disaksikan ya, malam ini kita tambah lagi saudara ya. Mas David sudah nikah belum? Oh sudah, Masya Allah. Mas David hari ini disyahadatkan sama beliau, disaksikan, nanti sertifikatnya menyusul ya. Plus minta dicarikan nama Islamnya. Nama aslinya sekarang David Lawrence. Saya sudah punya rencana Muhammad David Maulana ya. Davidnya tetap saya pakai ya. Tapi monggo nanti diistiharokan lagi. Nah, sebelum sampean syahadat Mas David, sekedar bekal aja ya, 1 menit aja. Begitu nanti sampean sudah masuk Islam, malam ini sah masuk Islam, maka sampean sudah harus mulai paham ya batas-batas toleransi. Kalau ada tetangga minta makan, kasih. Misalkan ada teman Kristen yang dulu minta makan, pinjam mobil, numpang rumah apa, selama itu hablum minannas, oke, tanpa batas. Tapi kalau ada teman yang dulu, agama yang dulu ngajak misa, misalkan ngajak main-main ke gereja lagi, itu sudah bukan, nggak boleh sudah ya, itu sudah beda, itu urusan akidah. Nah kurang lebih begitu, dan insya Allah nanti setelah syahadat ini jenengan tidak dilepas, akan kita bimbing terus ya secara kafah. Jadi zaman nanti simpan nomor WA beliau simpan nomor WA saya, jangan jalan sendiri ya, nanti kita bimbing. Rumah ini 24 jam terbuka, pondok beliau terbuka, semua terbuka. Jadi jenengan jangan sampai lepas ya, nanti belajar terus, banyak akan dipelajari gitu ya Mas David ya. Tafadhol Mas David, lenggah mriki monggo, kula pandu monggo. Shallu ala nabi, takbir. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Pak Kiai dikasih pengarahan dulu bahasa Indonesia Pak Kiai, apa caranya dituntun kayak nikah atau gimana gitu Pak Kiai, yang dibaca syahadat atau apa gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ma kana Allahu li yu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin, alhamdulillah,
Mari Mas David akan masuk Islam. Nah, jadi sekarang sudah Islam, sudah Islam karena sudah apa? Niat. Nah, niat itu sudah menjadi pokok terutama. Nah, niat itu sudah Islam. Dan Islam itu tidak berat, paling ringan dan paling bisa memudahkan kepada pikiran. Cukup Islam itu shadiq. Artinya shadiq jujur, itu aja. Dibekali jujur itu saja sudah, insya Allah akan sukses. Semua amal ibadah sampean atau maupun di dalam amal-amalia keduniaan cukup sidik, jujur. Insya Allah orang yang jujur itu akan mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua para malaikat akan menyaksikan kejujuran seseorang. Ya. Jadi sanggup jujur cuma satu itu saja. Kalau sampai ini berpegangan dengan jujur, insya Allah Islamnya kuat dalam segala sesuatunya kuat. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada kesemuanya itu. Khususnya kedua saudara dan umumnya kesemuanya hadirat sekalian. Cukup jujur itu ya. Jadi akan kemana jujur, harus jujur. Akan mengatakan apa jujur, akan berdagang jujur, akan sholat jujur, akan berteman jujur, akan ke tangga jujur, akan ziarah jujur. Ya, yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan manfaat. Ya. Mari bersama-sama bersyahadat ya. Kesemuanya ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahnya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudaraku. Barakallah. Bismillah. Asyhadu an Allah. Masya Allah. Tambah barokah rezekinya Mas David ya. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kalau kelihatan beliau di jalan, assalamualaikum gitu ya, saudara kita. Gimpun, saudara kita, masya Allah ya, dibantu kesusahannya, dibantu kesulitannya ya, dikasihkan jalan keluarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pun kita sampai di puncak acara, ditutup doa. Ustaz Sulhan, tafadhol, jenengan yang doa. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la saqaman illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah wa yassartaha wa yassir lana umurana umrat dunyana bil maisarah wa akhiratana bil maghfirah. Allahumma khtim lana bis salihati a'malana, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiga hari selesai ya. Okay. Bapak Ibu, pripun Muhammad David Maulana setuju? Barakallah. Baik saudaraku, didengarkan ini sampai ketemu lagi tanggal 21 bulan depan tanggal 21, dan ini ada hidangan dari catering GN13. Alhamdulillah ya, jadi acara ini tidak dibiayai oleh siapapun, oleh GN13 sendiri.